bersama dengan saya, PS Jonjo Nicholas, dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini Bapak Ibu kita akan pelajari tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Saya mengulangi, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Seringkali itu menjadi sesuatu yang relevan untuk kita renungkan hari-hari ini. Karena kita melihat sekarang di media sosial di mana-mana ada keributan antara hamba Tuhan, antara orang percaya, ada perpecahan terjadi. Tetapi di mana dasar itu? Kenapa demikian? Apa yang melandasi semua yang terjadi itu? Itu harus jadi perenungan kita bersama, saudara, sehingga kita memahami apa yang perlu kita lakukan. Sekarang saya ajak saudara buka Alkitab di dalam Matius 18 ayat pertama sampai ayat 4. Matius 18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini di ayat pertama, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Mereka sedang meributkan tentang jabatan atau posisi, istilahnya begitu, tingkatan. Untuk orang-orang percaya hari ini juga demikian. Kita melihat dalam kondisi gereja, dalam kondisi komunitas kekristenan, denominasi antara denominasi selalu ribut tentang yang terbaik, yang terbesar. Gereja antara gereja selalu ribut siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan selalu memperdebatkan siapa yang lebih pintar, siapa yang kurang pintar. Itu pola yang ada dari dulu sampai hari ini kita lanjutkan. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Apakah itu sesuai dengan tujuan ilahi? Ini yang perlu kita pelajari. Maka di ayat 2 Yesus memanggil seorang anak kecil dan menaruh anak ini di tengah mereka. Di ayat 3 Yesus berkata sesuatu yang sangat penting, yang akan menolong kita untuk mengerti pikiran murid itu seperti apa, motivasi mereka seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah atau tidak. Maka Yesus berkata di ayat 3 begini, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, perhatikan kata bertobat ini, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dengan jelas Yesus berkata, murid-murid perlu bertobat. Kenapa bertobat? Mereka punya pola pikir yang salah. Mereka melihat kerajaan Allah seperti tempat bersaing. Dan itu keliru. Sebab yang namanya kerajaan Allah atau keluarga Allah atau umat Tuhan atau gereja Tuhan berbicara satu tubuh, keluarga Kristus, keluarga Allah, tubuh Kristus. Tidak ada yang namanya saling ribut atau bersaing, tetapi yang ada adalah kerjasama. Itulah tubuh. Maka tubuh punya organ yang berbeda, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan Paulus menjelaskan itu begitu baik, bahwa masing-masing punya fungsi yang berbeda tetapi bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika orang mulai bertanya seperti murid tadi, siapa yang terbesar? Itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat keliru. Kenapa? Bukan tujuan siapa yang besar atau terkecil, tetapi tujuannya adalah keselamatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena kita seringkali tidak mengerti akan hal ini, maka terjadi keributan satu dengan yang lain. Sehingga bahkan sampai kepada perpecahan gereja, perpecahan tubuh Kristus. Dan saya meyakini itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Makanya di ayat 3,
Yesus menyatakan, jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, jika tidak ada perubahan pola pikir dari pola pikir dunia menjadi pola pikir ilahi, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Kenapa Yesus ambil contoh anak kecil? Karena anak kecil hanya percaya saja. Maka anak kecil pun yang dipanggil itu segera datang. Dia tidak tanya, saya datang untuk apa? Saya mau dapat apa? Pertimbangan tidak terlalu banyak digunakan anak kecil. Dia percaya saja. Dan itu yang Yesus tuntut dan mau dari murid-murid. Ketika murid-murid ikut Yesus, mereka pernah bertanya, kita ikut kamu dapat apa Tuhan? Kita telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut kamu. Apa yang kita dapatkan? Mereka tidak tahu mereka sudah mendapatkan yang terbaik dari segala yang terbaik. Itu pribadi Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam Yesus kita mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu di ayat 3 Yesus perlu mengoreksi mereka, menegur mereka bahwa mereka harus bertobat. Kita membuktikan bahwa perkataan atau pertanyaan murid-murid yang tadi dia pertama bukan pertanyaan yang sederhana, bukan biasa. Kalau kita melihatnya sekedar, kita akan lihat itu hal sederhana. Tetapi tidak, itu sangat penting. Sehingga Yesus harus mengingatkan mereka untuk bertobat. Karena sangat penting. Kita lihat itu coba di Markus 9, saudara. Ayat 33. Kita akan melihat apa yang tersembunyi di balik pertanyaan murid di situ. Coba kita lihat ini baik-baik. 33 ayatnya. Judulnya tetap sama, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan mengambil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi di sini saudara saya lihat jelas bahwa tadi di perjalanan di dalam Markus ini 9, murid-murid ribut, bertengkar. Untuk apa bertengkar? Karena mereka mau tahu siapa yang terbesar antara kita. Dan Yesus yang tahu itu, tunggu ketika mereka sampai tujuan, dia bertanya, apa yang tadi kamu perdebatkan? Mereka nggak berani cerita, tetapi Yesus yang tahu memberitahukan kepada mereka, yang mau jadi yang terbesar harus merendahkan diri menjadi pelayan. Jadi murid-murid pertanyaan mereka di Matius 18 ayat 1 itu menunjukkan sesuatu di mana murid mau meninggikan diri atau minimal mau ditinggikan. Itu fakta hari ini semua hamba Tuhan mau ditinggikan, dia yang terbaik. Maka ada ribut-ribut terus di media sosial. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa mengalah, yang menyatakan ya udah, yang penting difitnah nggak apa-apa, yang penting tubuh Kristus utuh. Yang penting tidak perlu diperpanjang. Semuanya mau diakui. Semuanya mau membenarkan diri. Tidak ada yang merendahkan diri. Semuanya mau membawa orang mendukungnya. Tidak ada yang mau merendahkan diri datang di hadapan Tuhan dan berserah. Berdoa. Sehingga Tuhan yang akan menolong menyelesaikan segala sesuatu. Semuanya mau dipuji. Semuanya mau diakui. Tetapi saudara kalau kita mau jujur. Apakah itu kehendak hati Tuhan? Tidak. Tuhan menegur di sini, dia bilang siapa yang mau jadi yang tertinggi atau yang terdahulu, dia harus merendahkan diri menjadi yang terendah, melayani orang lain. Pola ini hilang di dalam gereja hari ini. Pola ini tidak ditemukan. Kenapa? Semua orang mau jadi terhebat, semua mau yang paling hebat, terkenal, paling benar. Tetapi yang kita lupa itu adalah pembenaran atau pembenaran yang diberi oleh manusia dan belum tentu benar di hadapan Allah melalui tindakan kita itu. Padahal kalau kita mau jujur, untuk apa pakai status-status? Kita semua punya nasib yang sama. Tadi orang berdosa bersama-sama di masa lalu. Oleh kasih karunia di dalam Kristus kita dibenarkan melalui iman yang sama. Iman kepada Tuhan yang sama. Sehingga tujuan kita pun sama. Maka kita bukan bersatu tetapi bersatu, bekerja sama memenuhi panggilan ilahi.
mencapai apa yang jadi kehendak Tuhan. Mengerjakan amanat agung bersama, bukan justru ribut, bertikaian satu dengan yang lain, bertengkar seperti murid. Sehingga Yesus perlu menyatakan ini kepada mereka. Itu harus jadi perenungan hari ini. Coba kita lihat juga di dalam Lukas 9 ayat 42 kalau nggak salah. Lukas 9 42 46, maaf. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Di sini juga kita melihat motivasi murid-murid dalam pertanyaan mereka di Matius 18 ayat 1. Bukan pertanyaan yang biasa. Ada motivasi yang tersembunyi di baliknya. Mereka mau ditinggikan. Mereka mau mengungguli yang lain. Mereka tidak memahami bahwa mereka semua punya nasib yang sama, tujuan yang sama, dan Tuhan yang sama. Goalnya harus sama. Maka kita mencatat terus-menerus senang ayat ini, kita harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2:5. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba demi menebus saudara dan saya. Yesus memberi teladan dan contoh, dia merendahkan diri. Yesus yang sama yang mencuci kaki murid-muridnya dan dia katakan, aku beri teladan bagi kalian semua sekalian. Jadi bukan tentang posisi, tetapi tentang pola hidup kita yang menjadi berkat, yang menunjukkan kasih. Karena kasih bicara pengorbanan. Pengorbanan itu selalu mengutamakan orang lain daripada kita. Tetapi hari ini kita lihat semua orang mau mengutamakan diri, membenarkan diri, menjelekkan orang lain. Saling siku satu dengan yang lain. Saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Untuk apa saudara? Kemana kita pergi? Goalnya apa yang kita cari? Tetapi Yesus mengingatkan, justru yang terbesar harus merendahkan diri. Yang terendah dialah yang adalah pemimpinnya. Kenapa? Pemimpin itu orang semua mau jadi pemimpin. Tetapi orang lupa bahwa pemimpin justru yang melayani bawahan. Orang tidak mengerti bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Hari ini orang kejar posisi tertinggi karena pikir mau dilayani, padahal itu salah. Oleh karena itu saudara, hari ini apa yang menjadi pesan buat kita bersama? Kita dalam kerajaan Allah harus memakai pola pikir yang benar bahwa saudara seiman bukan persaingan buat kita. Bahkan orang yang tidak seiman bukan musuh kita. Maka kita bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh di udara, kuasa kegelapan, penghulu-penghulu. Jadi bukan permusuhan. Kita ini semuanya adalah manusia yang berada di mata Tuhan. Sehingga saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menjadi berkat buat orang lain dengan memberitakan kabar baik, melalui pola hidup yang benar, dengan memberi teladan hidup yang sesuai apa yang Yesus hidupi. Sehingga saudara dengan sendirinya kita memenuhi panggilan kita dan di surga kita menikmati Tuhan yang sama, kemuliaan yang sama. Tidak ada posisi-posisian. Kenapa? Di atas segala sesuatu hanya ada satu yang terbesar, itu Yesus Tuhan. Hanya ada satu yang termulia, itu Allah pencipta langit dan bumi ini. Kita ini adalah orang yang alamiahnya kasih karunia. Dan orang yang alami kasih karunia seharusnya sadar akan itu. Dan tidak ada kesombongan. Tidak ada yang mau tinggi, tidak ada yang mau diangkat, tidak ada yang mau dimuliakan. Kenapa orang yang alami kasih karunia? Tahu diri saudara. Orang alami kasih karunia tahu apa yang jadi bagiannya. Tidak akan tuntut sesuatu yang lebih. Murid-murid tadi tidak mengerti, maka Yesus berkata, bertobatlah. Kalau kamu juga mau masuk kerajaan Allah, percaya saja.
bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat kita dan porsinya masing-masing. Maka kita bilang kita ini ada karunia yang berlainan, berbeda-beda, tetapi untuk membangun yang namanya tubuh Kristus. Tidak semua organ yang sama, tidak semua talenta yang harus sama, tetapi kita bersatu, saling melengkapi untuk memenuhi panggilan. Tapi apa yang terjadi hari ini merasa lebih hebat dari ini, karunia ini lebih besar daripada ini, gereja ini lebih bagus dari ini. Bukan gol di sana, karena saya mempercayai bahwa masuk surga nggak akan ditanya gerejanya di mana. Nama gerejanya apa? Apa sinodenya? Siapa pendetanya? Berapa orang yang telah dilayani? Bukan. Seberapa mewah gerejamu? Bukan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan tugas kita untuk memenangkan jiwa dalam kesatuan. Bahkan dalam Yohanes 17, itulah doa Yesus supaya kita bersatu. Tetapi hari ini karena ego kita masing-masing, seringkali kita juga seperti para murid pada masa itu, yang selalu pikir siapa yang terbesar, siapa yang harus dipegang. Bahkan jemaat juga mulai ikut dalam pertengkaran, bela sini bela sana. Yang dibela siapa? Kita ini saudara, kita ini satu di dalam Kristus. Karena tidak boleh ada pasangan, artinya tidak ada yang boleh dibela. Yang dibela adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan kita nggak bisa bela dia karena kebenaran membela dirinya sendiri. Maksudnya kita hidup dalam kebenaran, bukan membela kebenaran. Kebenaran itu akan membenarkan dirinya sendiri. Tidak perlu saudara dan saya untuk membenarkan kebenaran. Kebenaran sudah benar dan tidak perlu dibenarkan. Dia akan berkarya sendiri dan menunjukkan kualitasnya. Maka saudara dan saya hari ini kembali kepada esensi anak-anak kerajaan Allah yang hidup karena kasih, yang melayani karena kasih, yang melakukan apapun karena kasih. Sehingga hentikan pola persaingan, pikiran yang sia-sia, yang mendatangkan justru perpecahan, pertengkaran yang tidak diperlukan. Kenapa? Orang yang punya kasih berkorban, orang yang punya kasih menyatakan lebih baik yang lain bahagia dan saya tidak. Maka Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia melayani daripada dilayani, saudara. Maka saudara hari ini, pahamilah bahwa tidak ada yang terbesar. Yang terbesarnya satu itu Tuhan. Kita sama semua di hadapan Allah. Kita punya porsi yang sama. Kita percaya dengan iman yang sama. Kita punya Allah yang sama. Kita menuju tempat yang sama, surga yang sama. Menikmati kemuliaan yang sama. Sehingga berhenti pola persaingan dan kerjasama mulai hari ini. Saling menerima, saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan maju terus di dalam Tuhan. Pegang teguh iman kepada Yesus. Dalam nama Yesus saya katakan shalom, Tuhan memberkati. Amin.